warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine and healthy like us, your homeroom teacher, grade 4. Masih ingat materi matematika minggu lalu? Ya, benar. Kita sudah belajar perkalian dan pembagian. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang pecahan sebagai bentuk pembagian dan mengenal pecahan dalam bentuk gambar. Hai bro, sedang apa nih? Baca-baca buku matematika nih, belajar pecahan. Oh gitu ya. Iya. Aku punya sesuatu nih, enak. Apa itu? Ini kan pesananmu tadi. Iya ya, aku pesen tadi, kalau nggak salah aku pesen martabak manis ya. Oh iya, ini sudah datang. Tadi gojeknya datang, udah kubayar. Jadi kamu nggak perlu bayar. Makasih ya Bro Sam. Sama-sama, tos dulu. Ya, kita makan bareng ya. Yuk kita makan mumpung masih hangat. Langsung dimakan enak nggak itu? Coba dibagi dulu. Oh iya ya, dibagi dulu ya. Enaknya dibagi berapa? Bagi 4, kan teman kita ada 4. Aku, kamu, Rama dan Desi. Lah, kita dapat sedikit dong. Gak apa-apa lah Sam. Kadang-kadang kita harus makan bareng. Yang penting semua makan. Oh iya ya. Nanti kalau Desi sama Rahma nggak dikasih, mesti dia marah-marah. Paling nggak ngajak main kita. Nanti Iya. kapan-kapan kita nggak dijajain mereka. Oh iya ya. Oke. Kalau satu martabak kita bagi menjadi 2 sama besar, berarti setiap orang dapatnya berapa, bro? Ya 1 dibagi 2. Dapatnya berarti 1/2 alias setengah itu loh. Setengah. Aku sering dengar kata-kata setengah, tapi aku belum tahu maksudnya kalau setengah itu 1/2. Ya Allah, kamu nggak sekolah di Al-Firdaus pasti. Iya ya. Makanya kita harus sekolah di Al-Firdaus. Makanya. Kalau satu martabak kita bagi 4 sama besar, berarti setiap orang dapatnya berapa, bro? Ya 1 dibagi 4, 1/4. Oh begitu ya, dapatnya 1/4 ya. Kalau setengah sama 1/4 besar mana, bro? Ya besar setengah dong. Kan yang 1 cuma dibagi 2 itu setengah. Iya. Kalau 1/4 kan 1 dibagi 4, cuma kecil-kecil. Oh iya ya. Kalau 1 dibagi 4 kita dapatnya kecil. Tapi gak apa-apa ya. Yang penting kita berbagi. Berbagi sama teman kita. Betul sekali. Sama Desi. Iya. Kasihan loh mereka ya. Iya. Baru saja Pak Taufik membeli 3 martabak manis yang akan Pak Taufik bagikan kepada 4 teman Pak Taufik sama besar. Bapaknya nih, 1, 2, 3. Coba tantangan Pak Taufik. Dari 3 martabak ini, bagaimana caranya agar bisa teman-teman Pak Taufik yang 4 orang tadi mendapat jatah yang sama? Seberapa besar itu? Berapa bagian itu? Berapa pecahannya? Pengen tahu? Dengarkan penjelasan Pak Taufik. Oke kids, sudah ketemu jawabannya? Sudah tahu bagaimana cara membagi 3 martabak untuk Pak Taufik dan 3 teman Pak Taufik untuk 4 orang, biar kita punya jatah yang sama? Udah? Kalau belum, coba dilihat. Caranya adalah masing-masing martabak ini
kita bagi menjadi 4 terlebih dulu. Ya, masing-masing kita bagi menjadi 4. Kita potong, ya, jadi 4. Yang kedua juga begitu, dipotong menjadi 4 bagian, dipotong ini yang ketiga juga menjadi 4 bagian yang sama. Setelah itu kita akan bagi biar keempat orang ini, ya, Pak Taufik dan ketiga teman Pak Taufik mendapat jatah yang sama. Begini caranya. Kita ambil dulu yang pertama. Kita berikan di sini. Ya. Yang kedua, kita berikan kepada ini. Yang ketiga, kita berikan sini. Yang keempat, kita berikan di sini. Dah, rata kan? Yang martabak kedua juga begitu. Kita ambil lagi. Kita kasih di sini. Kita kasih di sini. Nah, begitu seterusnya. Dah kan? Setelah itu, martabak yang terakhir kita sama dengan yang kemarin tadi. Kita bagi untuk keempat orang tersebut. Jadi begini. Yang ini juga sama. Kita berikan di sini. Yang terakhir karena ke atas, ya apa ya? Ini. Jadi masing-masing anak yang ada di sini itu mendapat berapa bagian martabak? Kita lihat. 3 bagian dari itu yang tadi 4, berarti 3/4. Taufik dapat segitu. Desi berapa? Tuh 2, 3 dari semuanya tadi 4 juga mendapat 3/4. Sam juga begitu, 3/4. Rahma juga yang sama, dapat 3/4. Jadi ketika kita membagi 3 martabak untuk 4 orang, maka setiap orang mendapat 3/4 bagian martabak. Faham ya anak-anak? Itu tadi contoh nyata pecahan sebagai bentuk pembagian yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tentang pecahan? Secara tidak langsung kita sebenarnya sudah belajar pecahan loh. Di kelas 3, pecahan biasanya dibuat dalam bentuk arsiran dari keseluruhan gambar. Nah, apabila martabak ini kita ilustrasikan dalam bentuk gambar, maka 3/4 dapat digambarkan seperti gambar di atas ini. 3/4 artinya 3 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Meskipun demikian, sebenarnya tidak dari daerah yang diarsir saja yang disebut sebagai bentuk pecahan. Pecahan bisa juga dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Apakah dari bagian yang diarsir maupun pecahan yang menunjukkan bagian yang tidak diarsir. Dari sini pun kita bisa mengambil contoh dari bagian yang tidak diarsir. Ada sebuah contoh lagi yang berbeda dari contoh yang pertama tadi, yakni tulislah pecahan yang menunjukkan bagian yang tidak diarsir dari gambar
di atas ini. Bagian yang tidak diarsir hanya menunjukkan satu bagian saja. Sedangkan keseluruhannya adalah 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka pecahan yang menunjukkan bagian yang tidak diarsir adalah 1/4. Bagaimana? Mudah bukan? Kit, masih ingat gak bentuk seperti ini? Bentuk sebuah pecahan. Ada sebuah bilangan di atas dan ada lagi sebuah bilangan di bawah. Masih ingatkah namanya? Ayo, ingat gak? Yang di atas namanya apa? Yang di bawah namanya apa? Oke, kamu benar. Yang di atas disebut dengan pembilang, yang di bawah sering kita sebut dengan penyebut. Kids, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sam tentang sebuah contoh bagian yang diarsir dan bagian yang tidak diarsir dalam bentuk pecahan. Berikut ini akan Pak Taufik sampaikan 2 contoh tentang gambar dan pecahan dalam bentuk bagian yang diarsir dan bagian yang tidak diarsir. Yang pertama, di situ kalian melihat ada gambar 4 bagian, di mana ada 3 bagian yang berwarna hijau dan 1 bagian yang berwarna putih. Kita anggap bagian yang berwarna hijau adalah bagian yang diarsir. Kita mulai dari pecahan yang diarsir. Di situ disebut bahwa pecahan yang diarsir adalah sesuai dengan gambarnya. Gambar yang diarsir ada 3, sedangkan semua bagiannya ada 4. Maka pecahan dari bagian yang diarsir adalah 3/4. Sedangkan pecahan yang menunjukkan bagian yang tidak diarsir berbeda. Di situ kamu lihat bahwa bagian yang tidak diarsir ada 1, sedangkan semua bagiannya ada 4. Maka pecahannya adalah 1/4. Paham anak-anak? Kita lanjutkan untuk contoh kedua. Pada contoh kedua, kamu melihat ada 5 bagian, di mana 2 bagian itu diarsir berwarna merah, sedangkan 3 bagian tidak diarsir. Berarti semua bagiannya ada berapa? Betul sekali, ada 5. Maka kalau kita hitung pecahan yang menunjukkan bagian yang diarsir adalah, kita hitung yang diarsir ada 2, sedangkan semua bagiannya ada 5, maka pecahan yang menunjukkan bagian yang diarsir adalah 2/5. Berbeda jika kita ingin menunjukkan pecahan bagian yang tidak diarsir. Di situ disebut, di situ kamu bisa melihat yang diarsir kan cuma 3, sedangkan semua bagiannya ada 5. Maka pecahan yang menunjukkan bagian yang tidak diarsir adalah 3/5. Paham anak-anak? Martabak, martabak, martabak. Siapa mau martabak? Mau? Mau? Kerjakan dulu tugasnya. Iya, Selasa jangan lupa. Setelah mendengar penjelasan tadi, coba bukalah buku paket matematika. Bukunya keren. Halaman 6 dikerjakan. Halaman 7 juga. Nggak banyak tentang pecahan. Di sana ada bagian ayo berlatih yang bisa kalian kerjakan langsung di buku paket kalian. Martabak. Bukunya itu. Yang halaman 6
bagian A, B, C, D. Halaman 7, nomor 1 sampai 5 saja. Lalu nomor 11 sampai 15 saja. Sudah jelas anak-anak? Mau martabak? Semangat ya. Martabak, martabak. Baiklah kids. Nah, sudah paham kan yang diterangkan oleh Taufik dan Syam? Pembelajaran matematika itu tidak sulit anak-anak, tapi sangat menyenangkan. Sampai di sini dulu belajar kita hari ini. I hope you understand about our lesson today. If still don't understand, you can ask the teacher at Zoom meeting. Okay? Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.